Selamat datang di podcast Apa Aja. Di sini saya Donald Fariti selaku host akan memandu kalian untuk mempelajari tentang sejarah Jepang sambil berbincang-bincang. Oke, di sini saya kehadiran tamu yang spesial. Perkenalkan, saya Naila sebagai bintang tamu. Ya, di sini dia akan menceritakan sejarah Jepang yang saya ingin ketahui. Jadi, saya tuh pengen tahu gimana sih Jepang bisa maju. Jadi waktu itu ada salah satu sejarah yang lumayan menarik banget nih buat kita bahas. Jadi ada namanya politik Sakoku. Nah, jadi politik Sakoku ini secara harfiah yang bisa mengartikan sebagai negara terkunci dan merujuk pada kebijakan isolasi yang diterapkan oleh Kesogunan Tokugawa di Jepang pada awal abad ke-17 sampai pertengahan awal abad ke-19. Kebijakan ini melarang interaksi bebas dengan negara asing termasuk perdagangan dan diplomasi, kecuali dalam batasan yang ketat. Waduh, kira-kira kenapa ya Jepang melakukan kebijakan itu? Karena yang aku tahu dan sudah research itu katanya Jepang tuh nggak mau budaya mereka itu tercampur dengan budaya dari negara asing. Oh begitu. Jadi kira-kira kenapa ya mereka kayak gitu? Kan kalau tertutup itu mereka nggak bisa mencari relasi ke negara-negara besar seperti negara Eropa yang waktu itu menguasai jalur perdagangan di dunia. Benar banget. Jadi waktu itu Jepang sebenarnya takut kalau budaya mereka terlalu banyak terpengaruh sama negara-negara luar, terutama dari barat nih. Apalagi Eropa waktu itu lagi gencarnya banget yang ngejajah negara-negara lain lewat perdagangan dan juga misionaris. Selain itu, mereka juga khawatir sama penyebaran agama Kristen, apalagi saat negara Portugis dan Spanyol datang. Mereka bawa misionaris yang mulai mengajak orang Jepang untuk pindah agama. Kesogunan Tokugawa merasa ini mengancam kekuasaan mereka. Jadi, mereka memutuskan buat nutup Jepang dari pengaruh luar. Tapi bukan berarti mereka benar-benar nolak semua hubungan dari luar ya. Jepang masih dagang sama Belanda di Nagasaki. Lalu Jepang juga masih sama Korea lewat perantara di Tsushima dan Cina juga. Cuman ya aturannya ketat banget sih memang. Oh gitu ya. Kira-kira aturan-aturan ketatnya itu apa seketat Korea Utara yang sampai kalau ngelanggar bisa dibunuh gitu Pak? Setahu aku sih nggak seketat sama Korea Utara yang dikit-dikit kebanyakan hukuman mati itu sebenarnya nggak, tapi tetap keras sih, hampir mirip lah. Orang Jepang tuh dilarang pergi ke luar negeri. Nah, dan kalau nekat dan ketahuan balik lagi bisa kena hukuman mati. Begitu juga orang asing yang masuk tanpa izin. Tapi kalau soal perdagangan, Jepang masih buka pintu buat Belanda, Cina dan juga Korea meski diawasin ketat banget. Jadi bukan berarti benar-benar tertutup total. Wah keren juga ya. Bisa dibilang kayak lockdown era COVID kemarin. Berapa tahun kira-kira itu politik Sakoku berjalan? Jepang tuh waktu itu nutup diri selama kurang lebih tuh 220 tahun ya, berarti dua abad. Jadi dari awal tahun 1600-an sampai akhirnya dibuka lagi pada tahun 1854. Gara-gara kapal perang yang Amerika tuh datang dan maksa Jepang buat buka pelabuhan. Jadi lama banget ya, buset. Siapa sih kira-kira yang bikin politik Sakoku ini? Jadi yang pas aku baca itu, yang bikin kebijakan ini tuh adalah Tokugawa Iemitsu, shogun ketiga dari Kesogunan Tokugawa. Dia ini ngejalanin aturan ini biar Jepang tetap stabil dan gak banyak pengaruh dari negara-negara Eropa yang datang. Loh, shogun itu apa? Perasaan waktu itu kaisar yang berkuasa. Ya, jadi shogun itu semacam pemimpin militer yang tertinggi di Jepang. Bisa dibilang kayak penguasa sebenarnya lah waktu itu. Kaisarnya itu tetap ada, tapi lebih kayak buat simbol aja gitu. Gak punya kekuasaan yang nyata, yang benar-benar ngatur Jepang. Jadi yang benar-benar ngatur Jepang itu ya Kesogunan Tokugawa, termasuk soal kebijakan isolasi ini. Oh, malah. Itu tadi kan politik Sakoku tuh 220 tahun alias 2 abad ya. Itu pasti lama banget. Itu pasti salah satu efeknya bisa bikin Jepang merasa keterbelakangan dalam teknologi. Nah, benar gak? Iya, jadi Jepang itu agak ketinggalan dalam hal teknologi dan juga industri dibandingkan dengan negara-negara barat yang udah maju pesat gara-gara revolusi industri ini. Jadi pas Jepang akhirnya buka diri lagi di tahun 1854, pas mereka ketinggalan dan mereka harus ngebut buat ngejar ketertinggalan itu kan. Tapi di sisi lain, politik Sakoku juga bikin nasionalisme Jepang yang kuat banget nih. Mereka jadi punya identitas budaya yang khas dan gak terlalu terpengaruh asing. Jadi pas akhirnya mereka modernisasi, mereka tetap bisa mempertahankan budaya mereka sendiri tanpa terlalu ke barat-baratan. Dari segi ilmu pengetahuan juga, Jepang memang terbatas aksesnya ke pengetahuan barat. Tapi mereka tetap dapat info juga dari Belanda lewat Rangaku atau Studi Belanda. Makanya pas akhirnya mereka buka diri nih, mereka nggak benar-benar nol banget, mereka masih bisa adaptasi dengan cepat. Terus soal perang Jepang di dunia itu, selama Sakoku mereka nggak banyak terlibat dalam urusan internasional. Tapi begitu mereka buka diri, mereka langsung gercep reformasi besar-besaran tuh di era Meiji dan malah jadi salah satu negara Asia pertama yang bisa menyaingi Barat dalam hal teknologi dan militer. Wah, karena Jepang satut-satut gitu. Terus itu gimana? Jepang akhirnya menghentikan politik Sakoku dan sadar kalau itu berpengaruh agak buruk gitu. Jadi Jepang itu akhirnya buka diri lagi gara-gara Amerika datang bawa kapal perang mereka yang gede-gede banget tuh, dipimpin sama Commodore Matthew Perry pada tahun 1853. Mereka maksa Jepang buat buka pelabuhan biar mereka tuh bisa melakukan perdagangan internasional.
Jepang yang waktu itu teknologinya masih ketinggalan jauh banget dari barat akhirnya nggak bisa nolak ya, dan akhirnya mereka melakukan tanda tangan perjanjian Kanagawa pada tahun 1854. Dari situ juga Jepang mulai sadar kalau mereka harus berubah biar nggak kena jajah lagi kayak negara-negara lain. Makanya mereka langsung reformasi besar-besaran di era Meiji pada tahun 1868 buat ngejar ketertinggalan dari barat. Wah, bisa gitu ya Jepang. BTW, bicara soal reformasi di era Meiji, itu reformasinya bisa dibilang seperti restorasi Meiji. Nah, itu apa ya? Jadi restorasi Meiji itu perubahan besar di Jepang sekitar tahun 1868 nih, setelah Jepang keluar dari isolasi Shogun. Intinya Jepang mengganti sistem pemerintahan dari kekuasaan Shogun ke kaisar, biar bisa mengejar ketertinggalan dari negara barat. Jadi Jepang mulai modernisasi besar-besaran, bikin industri, bangun militer yang kuat, ubah juga sistem pendidikan mereka, dan nyerap teknologi barat. Pokoknya mereka langsung ngebut biar bisa jadi negara maju. Gara-gara ini juga nih, Jepang akhirnya bisa jadi salah satu kekuatan dunia di abad ke-20. Wow. Tapi aku mau tahu dong, restorasi Meiji itu bilangnya seperti apa ya? Misalnya kayak kebijakan-kebijakannya atau cara shogun-shogun ini berubah jadi kekaisaran. Jadi sebelum adanya restorasi Meiji ini, Jepang tuh sudah dikuasai sama shogun dari klan Tokugawa selama lebih dari 250 tahun nih. Terus mereka pakai sistem feodalisme di mana daimyo sebagai tuan tanahnya dan samurai juga punya kekuasaan besar, sementara kaisar itu cuma simbolnya aja. Nah, pas abad ke-19 banyak orang Jepang merasa sistem ini udah ketinggalan zaman banget, apalagi pas barat udah mulai masuk dan maksa Jepang buat dagang. Akhirnya kelompok pro kaisar ini mulai gerak buat ngejatuhin shogun. Puncaknya pada tahun 1866, Kaisar Meiji resmi ambil alih kekuasaan dan mulai reformasi besar-besaran. Tapi beberapa kebijakan yang aku tahu sih ya, salah satunya itu sistem feodalismenya itu dihapus. Jadi daimyo kehilangan wilayah dan kekuasaan mereka. Lalu samurai yang udah dibubarkan karena mereka nggak boleh lagi bawa pedang dan mendapatkan gaji dari pemerintah. Terus juga ada industri dan ekonomi yang dibangun mulai dari kereta api, pabrik sampai bank modern. Intinya Jepang itu berubah dari negara feodal yang tertutup jadi negara yang modern banget. Wah, baiklah. Ternyata nyambung ya dari politik sakuku, restorasi Meiji, dan akhirnya ke modernisasi. Gimana itu tadi? Jadi sehabis Jepang melakukan restorasi ini atau reformasi, Jepang akhirnya masuk ke eranya sebagai negara modern. Keren banget. Nah, setauku Jepang itu setelahnya menjadi negara imperialis habis terjadinya restorasi Meiji tadi. Karena mereka merasa tertinggal, mereka pun juga perlu mencari bahan-bahan baku serta tempat pemasaran yang baru. Kira-kira bagaimana ya perjalanan Jepang menjadi negara imperialis? Jadi setelah adanya restorasi Meiji itu, Jepang langsung gercep banget buat jadi negara yang modern. Tapi gara-gara itu juga mereka mulai ekspansi nih. Kayak negara-negara barat, Jepang butuh bahan baku nih buat industrinya yang lebih berkembang pesat. Jadi sumber daya mereka terbatas. Jadi mereka mulai cari wilayah lain nih yang buat bisa mereka jajah. Awalnya mereka tuh ngincer Korea tuh, terus perang sama Cina di tahun 1894 sampai 1895 dan menang. Jepang dapat Taiwan dan mulai nunjukin taringnya di Asia. Terus mereka juga perang sama Rusia di tahun 1904 sampai 1905 dan menang lagi. Ini yang bikin dunia kaget banget soalnya baru pertama kali ada negara Asia yang ngalahin negara Eropa dalam perang besar. Setelah itu Jepang makin agresif karena mereka jajah Korea pada tahun 1910, terus ikut Perang Dunia I buat dapat wilayah Jerman di Asia. Puncaknya di Perang Dunia ini mereka nyerang banyak negara di Asia Pasifik termasuk Indonesia. Tapi gara-gara mereka kalah pada tahun 1945 gara-gara bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi awalnya Jepang modernisasi buat ngejar ketertinggalan, tapi ujung-ujungnya malah jadi negara imperialisme yang ikut rebutan wilayah kayak negara barat. Ngeri banget ya si Jepang. Mau tahu nih tentang Indonesia, ada hal yang bikin Belanda menyerahkan Hindia yang dulunya Indonesia itu ke Jepang tanpa syarat. Kira-kira itu kenapa ya? Ya, aku tahu nih, jadi pas waktu itu Jepang datang ke Indonesia pas Perang Dunia II pada tahun 1942, Belanda yang udah ngejajah Indonesia ratusan tahun itu ternyata kalah cepat sama Jepang. Jepang berhasil menguasai Hindia Belanda cuma dalam waktu beberapa bulan aja, dan Belanda akhirnya nyerah tanpa syarat ke Jepang di Kalijati dan juga Subang pada tanggal 8 Maret 1942. Dan Belanda emang udah kewalahan lawan Jerman di Eropa, jadi gak bisa fokus di Indonesia lagi, makanya mereka gampang dikalahin sama Jepang. Tapi ya gitu, Jepang tuh kan awalnya bikin rakyat Indonesia senang karena mereka berhasil mengusir Belanda sebagai penjajah. Tapi ternyata mereka malah juga ikut ngejajah di Indonesia, bahkan lebih kejam daripada Jepang. Baik, karena aku rasa ini materi ini udah cukup ya. Terima kasih atas materinya. Jadi all in all, terima kasih sudah menemani saya berbincang-bincang di podcast ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan.